Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Al-ayat. Shadaqallahu maulana al-azim. Wallahu a'lam bishawab. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para guru, pengurus FKM 3P, juga yang sama-sama kita hormati pengurus FKM Masjid Kuba Al-Khairiyah. Hadirin doa mudah-mudahan para asatidzah, para pengurus FKM senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ilmu FKM 3P yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan iring syukur senantiasa kita panjatkan hanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan hidayahnya, pagi ini kita dapat bersama-sama beriktikaf, juga melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa tercurah kemahiban junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kita umatnya insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Untuk menambah berkah majlis ini, kita baca satu kitab suratul Fatihah. Kita doakan kepada para pewakaf masjid kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ila niyya wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mawla shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadur sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min qurbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah di halaman 27. Al-Thani Asyara Dzikrul Ummatil Muhammadiyati fil Kutubis Sabiqati. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah terindah, nikmat yang luar biasa kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan anugerah terindah? Karena Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita umat yang terbaik, umat dari seorang nabi yang memang khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik para nabi, sebaik-baik utusan Allah tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab ini, kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani menyebutkan keistimewaan yang ada pada kita. Pada poin sebelumnya misalnya, beliau menjelaskan bahwa salah satu kemuliaan umat ini kita mendapati bahwa kuburannya Nabi kita Muhammad SAW jelas adanya. Sebab ada orang yang mengaku Nabi mereka meninggal dunia, tapi ketika ditanyai kuburannya di mana, mereka tidak tahu. Kalau seandainya masih hidup, di mana? Kalau emang udah mati, di mana kuburan? Tapi bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa apa yang sering kita sebut namanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jelas Nabi Muhammadnya telah meninggal dan dikuburkan di Madinah Al-Munawwarah. Wujudu qabri Nabi, kuburannya. Yang ke-12, Dzikrul Ummatil Muhammadiyah fil Kutubis Sabiqati. Disebutnya umat Nabi Muhammad SAW fil Kutubis Sabiqati, dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Kalau sampai ke dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syaqa'ah. Al-ayat ayatin bil ayat. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang ada bersamanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini sifat umatnya Nabi, karakter umatnya Nabi Muhammad SAW. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, keras kepada orang-orang kafir. Ada juga menyebutkan keras kepada bentuk-bentuk kekafiran. Yang pertama. Yang kedua, ruhama'u bainahum, saling menyayangi, saling mengasihi di antara mereka. Jangan dibalik. Jangan orang kafir baik,
umat Nabi Muhammad SAW keras kepada kekufuran, ruhama bainahum, saling mengasihi, saling menyayangi di antara mereka. Dan sifat umatnya Nabi saling menyayangi banyak sekali disampaikan Allah dalam Quran, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita dapat misalnya di surah At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman itu laki-laki ataupun perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka saling menolong, saling mengasihi. Itu orang mukmin. Jadi kalau orang yang beriman nggak saling tolong, dipertanyakan keimanannya. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, persaudaraan orang mukmin itu, al-mu'minu lil mu'min, kata Nabi, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, satu badan. Bapak pernah sakit gigi? Mudah-mudahan nggak pernah sakit gigi, Pak ya. Sampai ada yang bilang katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Bohong, Pak. Sakit gigi, waduh. Saya tanya, padahal gigi yang sakit kan sini doang. Tapi kira-kira yang ngerasain gigi doang apa seluruh badan kita? Sampai pikiran, Pak, ngikut kuping. Bisa-bisa kalau lagi sakit gigi, tahu-tahu sebelah rumah nyetel ganggu. Padahal kemarin-kemarin itu lagi nggak sakit gigi, dengerin ganggu enak buat kita. Tahu-tahu kalau lagi sakit gigi, nyetelnya kira-kira itu pengen terganti kalau betul sound systemnya, Pak. Tuh, ini menunjukkan bahwa sakitnya di sini, tapi kerasa semua. Maka Nabi umpamakan al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Rasain semua. Dalam hadis yang Rasulullah umpamakan persaudaraan orang mukmin itu apa? Kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha, seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Itu kudunya begitu. Karena bangunan masjid kita, saya sering sampaikan, ini karena konsep yang disampaikan Allah, bahwa orang mukmin itu, umat Nabi Muhammad SAW itu ruhama bainahum, saling menyayangi, saling menguatkan. Satu bangunan nggak bisa kita bilang, oh yang hebat ini tiangnya, yang hebat ini besinya, yang hebat ini pasirnya, yang hebat ini semen. Enggak. Kalau cuma ada besi doang, nggak ada pasir, nggak jadi tiang. Ada tiang doang di masjid kita, tahu-tahu nggak ada temboknya, bukan masjid namanya. Ketika tiang doang bukan masjid, tiang namanya. Makanya asyiddahu 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Pengikut Nabi Muhammad SAW atau walladzina ma'ahu tadi, tarahum, engkau lihat mereka ruk'an sujjadan, dalam keadaan ruku bersujud kepada Allah, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari fadl, mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwana, dan keridhaan. Udah dia asyiddahu 'alal kufar ruhama'u bainahum, yang ketiga tarahum ruk'an sujada. Umat Nabi Muhammad SAW senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dicari adalah fadlan minallahi wa ridwana, karunia dari Allah dan ridhonya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda mereka umatnya Nabi Muhammad SAW tampak di mana? Fi wujuhihim, dalam wajah-wajah mereka, min athari sujud, dari bekas sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama, makna ayat simahum fi wujuhihim
Umatnya Nabi itu wajahnya sinarnya beda sendiri, Pak. Kelihatan. Sebenarnya ada juga ulama yang mengatakan manasima fi wujuhihim ini di alam dunia kelihatan. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW karena mereka rajin ibadah kepada Allah, mukanya selalu kena air wudhu, maka tampak nur. Maaf, Bapak boleh lihat orang yang rajin sholat, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Biasanya dari wajahnya beda dengan orang yang nggak pernah ibadah. Bapak dan saudara-saudara sekalian boleh lihat, walaupun nggak boleh ditunjuk, Pak ya. Misalnya kita ngeliatin orang kayaknya jarang juga ya, nggak usah. Tuh romannya mukanya air rakat orang nggak boleh. Apalagi jangan kita lihat, wah ini kayaknya yang datang mukanya ahli surga semua nih, nggak gitu mas. Tapi kita bisa melihat bahwa orang yang istiqomah, bahkan orang yang rajin tahajud aja, Pak, itu rajin qiyamul lail, itu wajahnya kelihatan sinarnya lebih cerah. Tapi lagi-lagi ini bukan dicari, bukan wah pokoknya besok kalau kemana-mana ke kamu nggak pakai pemutih dulu dan kelihatan wajahnya umatnya Nabi, tidak begitu kan? Karena ini adalah alami yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalika matanuhum fit Taurat, demikianlah sifat-sifat mereka, karakter-karakter umat Nabi Muhammad SAW di mana? Fit Taurat, ada di kitab Taurat. Jadi itu dikasih tahu dalam kitab Taurat. Wa makanuhum fil Injil, begitu juga tanda-tanda umatnya Nabi Muhammad SAW fil Injil, udah ada itu. Kazar'in akhraja syaqahu, seperti tanaman yang mengeluarkan akarnya, tunasnya. Jadi di dalam kitab Taurat kita udah ada ciri-ciri tersebut. Tuh mereka itu asyidda al-kufar ruhama bainahum. Padahal kitab Taurat sama kita duluan mana? Taurat. Injil sama kita duluan mana? Duluan Injil. Tapi itu kitab Taurat udah nyebutin nih nanti akan ada seorang nabi yang bernama Muhammad. Itu pengikut-pengikutnya modelnya begini. Di dalam Injil juga ada nanti kelak di akhir zaman akan ada seorang nabi utusan terakhir, min ba'di ismuhu Ahmad. Ada namanya Ahmad, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti umatnya begini. Ini memang perlu ada kajian yang mendalam. Saya pernah baca misalnya, kalau melihat manuskrip Injil yang asli, tulisan itu ternyata di sana terdapat informasi bahwa memang Nabi penutup itu Nabi Muhammad SAW, yang memang berangkat dari sebuah suku yang awalnya dari Kenal, berangkat dari suku yang sama sekali tidak mengenal peradaban dunia. Tapi subhanallah, dengan diutusnya Nabi terakhir ini, masyarakat yang tadi dianggap tidak berperadaban itu menjadi umat yang mulia karena cahaya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akhraja ad-Darimi fi musnadihi wa Ibnu Asakir an Ka'ab qala fi as-safr al-awwal, diriwayatkan dari Imam Ad-Darimi atau Ad-Darimi. Jadi ada kitab hadis Musnad Ad-Darimi, dan Ibnu Asakir dari Ka'ab qala, yang berkata, dia berkomentar Fisatril awal, pada alinea yang pertama, pada baris yang pertama, Muhammadur Rasulullah Abdi Al-Mukhtar, la fadda wala ghalidha wala sakhaba fil aswaq wala yajzi bisayyi'ati as-sayyi'ata walakin yakfu wa yasfahu wa yakfir. Di ayat yang pertama,
dari Ka'ab dari komentar Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, seorang hamba pilihan, la fadha wa la ghalidha, yang tidak punya watak keras, nggak punya sifat yang keras kepala. Dalam Quran Allah sampaikan di ayat 15, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik tufadha ghalidha, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Itu kan salah satu karakter dakwahnya umat Nabi Muhammad SAW. Walau kunta fadhan ghalidha, kalau seandainya kamu itu keras, gak pakai taktik, gak pakai metode, lamfadhu min hawlik, mereka pasti akan lari dari. Maka dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW termasuk dakwah penyebar agama, baik itu versi dari Yaman, versi dari Mekah langsung, dari Madinah langsung, ataupun versi sejarah dari Gujarat, India, datang ke negeri kita, wala fadha wala ghalidha. Dulu negeri kita ini Pak, pertama dari Hindu. Kalau kejauhan secara Nusantara, kampung kita aja udah. Dulu kita datang ke sini, orang yang beragama itu kalau KTP Islam ya, benar enggak? Tanyain yang rajin ibadah banyak kan dulu. Kalaupun ada yang sholat campur-campur, sembahyang iya, nyumpah, mujak ya, macam-macam, pun campur-campur. Seandainya dulu dakwahnya masuk ke kampung ini langsung haram, syirik, murtad, kafir, kira-kira nyampe ke dakwah sekarang, habis digebukin Ustaz. Sama dengan dakwah Nusantara ini. Makanya kenapa kemudian kita mengenal konsep Islam di negeri kita ini luar biasa, karena memang disampaikan dengan dakwah yang lemah lembut, la fadha wa la ghalidha. Kalau bahasa Betawi juga letak air kan. Bahkan mereka datang dulu, ini gimana, boleh, tidak apa-apa, apa aja gak apa-apa dulu. Makanya kita mengenal misalnya Kalimo Sodo, itu kan dua kalimat syahadat. Ada upacara sekaten, diambil kata syahadatain. Bahkan di tradisi-tradisi yang tadi sudah ada di masyarakat Jawa dan dihilangin, tapi dimasukin di dalam, masukin ke dalam tradisi-tradisi Islam yang tadinya nyembah eyang misalnya. Maka kemudian dirubah pelan-pelan. Maka sebenarnya istilah-istilah yang ada di masyarakat kita yang gak mesti wajib diganti, enggak. Kita dari dulu menyebutkan sembahyang, itu karena memang pertama kali wali masuk ke negeri kita, mereka sembahyang namanya, menyembah eyang, menyembah hiangan. Tapi ketika masuk Islam, masuk pendakwah, udah nggak apa-apa sembahyang, karena bukan nyembah eyang ya, bukan nyembah hiang, nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gak diganti sholat, tetap namanya sembahyang. Maka saya aneh kalau ada ngomong, kalau ada hari ini ngomong sembahyang gak boleh, ganti sholat. Orang ditetek-tetek kok. Jadi ngapain pakai dibuang-buang? Malah kalau dulu orang Betawi sholat dilanggar Pak. Iya apa enggak? Ya dilanggar namanya. Mendi spasi langgar, bukan dilanggar ditinggalin kan? Maksudnya langgar itu sholat. Itu aja penamaan aja. Ini yang dimaksudkan di bawah. La fadha wa la ghalidha wa la sahoba fil aswaqi. Sahoba mana? Dan tidak berteriak-teriak di pasar. Wa la yajzi bisayyi'ati as-sayyi'ata. Ini kita tanyakan gimana? Wala yajzi bisayyi'ata as-sayyi'ata. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan lagi.
nggak nyangkut kita Pak. Ya Allah berat. Ada hadis ahsin ila man asaa ilaika, berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau orang baik dibalas baik, biasa itu Pak. Bapak ini punya tetangga baik Pak. Pokoknya asal musim rambutan kita dibawain rambutan, asal musim durian. Ketika kita ada orang baik sama kita, tahu-tahu tadi karena tetangga kita sering bagi rambutan sama kita pulang kampung ke Indramayu musim mangga, kita bagi dia mangga. Itu standar itu Pak. Biasa. Kalau dia berbuat baik, kita berbuat baik. Ini yang kata Nabi Pak, wala yajzi bisayyi'ati as-sayyi'ata. Tapi yang luar biasa itu adalah saat orang berbuat jahat, kita malah berjawabnya balasnya kebaikan. Tetangga kita ada yang kesal dengan guru kita, benci banget sama kita. Kalau ketemu gue, ketemu mukanya asem, ketemu mukanya dibuang. Tapi kita pulang dari mana beli durian 3, 1 buat tetangga. Assalamualaikum Pak, durian. Ya, buru-buru makasih. Terus saja dikasih. Sanggup kita begitu Pak. Dan tetangga jahat banget nih, udah dikasih durian sama kita, montong mana mahal. Boro-boro senyum, boro-boro terima kasih. Diambil, tapi mukanya buang. Kita apa ini kenapa? Mungkin kalau kita ini modelnya itu durian, kasih ke mukanya sekalian. Ini beratnya wala yajzi bisayyi'ati sayyi'atan. Nabi tidak pernah membalas sebuah kejahatan dengan kejahatan lagi. Enggak ada habis-habisnya. Kejahatan dibalas kejahatan ada habis-habisnya. Walakin yakfu wa yasfahu wa yaghfiru. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakfu, memaafkan, wa yasfahu, membuka pintu maaf, wa yaghfiru, dan mengampuninya. Kita ingat sejarah saat Nabi kita Muhammad SAW pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi kira-kira dianterin nama orang-orang Mekah apa dikesalin orang Mekah? Dikesalin. Jadi orang Mekah itu bukan yang teman-teman kita kan kalau mau pindah kemana-mana ngomong tuh, oh Bapak ini mohon maaf ya PRT saya mau pindah ini dari Jatiranggon, insya Allah sama pindah ke Pondok Indah. Syukur nanti kalau begitu mah. Ya gua anterin dia, alhamdulillah kalau mau nganterin mah ada mobil 5 ikut. Nganterin semua. Buat ngaji aku mau pindah ke Pondok Indah, kita anterin tuh anterin. Kalau kemudian kita pindah ke Pondok Indah 10 tahun, kita main lagi ke Jatiranggon. Kira-kira masyarakat yang nungguin artinya terima kita dong. Ya Allah si Haji aku iya ya sehat ya. Alhamdulillah aman. Sekarang yang mau di Pondok Indah, sebelah mana Pondok Indahnya? Itu dekat Situan itu dekat kalinya. Tapi rumah udah 4 lantai. Alhamdulillah. Disambut dengan gembira, diantar dengan gembira. Itu hijrah kita. Baginda Nabi kita Muhammad SAW pindah ke Mekah, dimusuhin dari Mekah ke Madinah, dijelek-jelek, dilempar batu, difitnah jadi. Jadi Nabi itu pindah ke Madinah bukan pakai rebana, pakai angklung, dikecam sana sini, dakwahnya ditolak sana sini. Sampai di Madinah, biidznillah wa audi, dengan izin Allah dan pertolongannya, dakwahnya Nabi diterima dengan baik. Akhirnya di Madinah Rasulullah SAW umatnya makin banyak, para sahabat begitu banyak, sampai kerajaan tadi, sampai pemerintahan Madinah sudah kuat Pak. Sahabat udah banyak, orang-orang Islam udah banyak. Rasulullah SAW ngajakinnya kita umroh, ada lagi kita haji. Itu bawa ribuan orang ke Mekah,
orang Mekah udah takutnya ditangkap. Apalagi yang pernah jahatin Nabi, aduh habis. Ini Muhammad mau datang lagi ke Mekah, ini bawa pasukan ribuan orang. Kata lakinya, bininya kata ini mati juga, pasukan mati banget, mati juga. Kan dulu yang jahat kata Muhammad, mati pokoknya banget. Siapa yang dulu? Semuanya ketakutan. Orang-orang yang pernah menyakiti Nabi kita Muhammad, orang-orang yang pernah menyakiti para sahabat, ketakutan luar biasa. Ini Muhammad dengan para sahabat akan datang dengan pasukan yang banyak, ngegeruduk Mekah. Ya orang merasa salah. Nyampe di Mekah, nah dikatakan kepada Abu Sufyan, Abu Sufyan bilang, orang-orang yang berlindung di rumahmu insya Allah, siapapun mereka yang berlindung di rumahmu tidak akan pernah disakiti. Kami datang dalam keadaan damai, tidak ada seorang pun yang akan kami sakiti. Itu orang yang tadinya udah gemeteran takut Pak, dengar Nabi datang dalam kedamaian, ya Allah, girangnya minta ampun. Yang tadinya rasa takut ada balas dendam dari Nabi Muhammad dan pengikutnya, rasa takut itu hilang. Dakwahnya tidak langsung. Apakah langsung masuk Islam? Ada juga yang enggak. Abu Sufyan lah karena masuk Islam, tapi dengan dakwah yang tadi datang dengan damai, gak langsung dibalas dengan kejahatan lagi. Subhanallah, menjadi sabab turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata kita juga harus paham betul kondisi dakwah kita. Ada kalanya memang ya, kalau memang perlu ya harus ada sesuatu yang lebih keras. Tapi ternyata yang paling efektif justru yang kali saja. Kita obrolin pelan-pelan, ngaji dikit, memang dulunya diobrolin pelan-pelan. Bapak pengajian dibuat sepi, kenapa ya? Ini apa nggak suka sama gurunya? Apa kalau ngaji guru ada nasinya kali? Ya kali itu. Memang kalau ngaji di masjid gua ada 1.000 orang yang datang. Alhamdulillah. 1.000 bayangan merekatnya. Ya mungkin obrolin pelan-pelan bisa. Ada orang pokoknya yang nggak ngaji neraka. Pokoknya kalau sembahyang kagak dimasuk, kagak iman loh. Ustaz galak kawan-kawan. Emang nggak bisa kalau sekalian kalau kita hadir di masjid, insya Allah hidup kita lebih berkah. Jadi yang kabar gembiranya yang dikasih tahu, jangan yang kabar yang serem-serem dulu Pak. Pokoknya yang kagak ngaji neraka, dari neraka jadi babi, baru takut. Yang betul-betul, ayo kalau kita ngaji, insya Allah rezeki kita berkah, anak-anak kita jadi soleh dan solehah, usaha kita untuk kasih kemajuan, jual semangat, termotivasi. Jadi banyakin basyiron, nadironnya belakang. Karena juga basyiron, nadiron, basyiron. Kemudian walakin yasbuh. Mauliduhu bil Makkah wa hijruhu bil Thayyibah wa mulkuhu bisyam. Dalam hadis disebutkan Nabi kita Muhammad SAW lahirnya di kota Makkah, hijrahnya di Madinah, wa mulkuhu bisyam, kerajaannya ada di Syam. Wa fitsani, ini as-safril awal, di alinea pertama. Wa fitsani, di alinea yang kedua tertulis Muhammadur Rasulullah ummatuhu al-muhamiduna atau al-hamaduna yahmaduna Allah bis-sarra'i wad-dharra, yahmaduna Allah fi kulli manzil wa yukabbirunahu ala kulli syarafin. Doa atas syamsi yusalluna as-salata idza jaa waqtuha walau kanu ala ra'si kanasatin wa ya'taziruna ala awsaqihim wa yudibuna atrafahum wa aswatuhum bil-laili fi jawwis samani ka aswatin nahl. Ini perumpamaan ataupun karakter yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada kita umatnya.
tadi memaafkan. Padahal ini itu tertulis Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Umatnya Nabi itu adalah alhamdulillah, orang yang kerjaannya memuji Allah. Yahmaduna Allah bisarra wa dharra, selalu memuji kepada Allah baik dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang, wa dharra, ataupun dalam keadaan susah. Bisa kita Pak? Alhamdulillah terus, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Kalau senang alhamdulillah udah biasa itu Pak. Bapak di tanggal muda gajian, ada bonusnya, alhamdulillah biasa itu Pak. Ini tahu-tahu pulang kerja motor kita hilang, alhamdulillah. Mana masih lama banget cicilan. Tuh berat ini, makanya ini gak gampang ini. Kalau bisa roda ini gampang, tapi yang waktu roh, bagaimana mungkin dapat musibah kita masih memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bisa alhamdulillah. Tuh, yang mana memuji kepada Allah bi kulli manzilin, di semua tempat. Wa yukabbirunahu, membesarkan Allah ala kulli syarafin, atas segala semua kemuliaan. Ru'at asyamsi, ru'at itu menjaga atau memperhatikan asyamsa, matahari. Kenapa maksudnya? Karena waktu sholat kita kan melihat bayangan matahari, jadi nyari supaya apa? Yusalluna, bisa ngerjain sholat pada waktunya. Jadi waktunya betul-betul dicari. Kan walau roksi kinasatin, mereka tetap melaksanakan ibadah kinasatin ay misbalatin, walaupun tempat kotor. Maksudnya dalam keadaan apapun selalu berusaha tempat waktu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yataziruna ayasyudduna izar, mengencangkan sarung, maksudnya siap-siap ibadah. Dan mereka juga berwudu pada ujung-ujung mereka. Wa aswatuhum bilaili, dan suara mereka di malam hari fi jawfis sama, pada langit, seperti suara lebah. Lebah itu kan bunyinya, itu perumpamaan bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang senantiasa lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking banyaknya yang berzikir kayak suara lebah di langit. Ini kriteria umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka pertanyaan mendasarnya, kemuliaan ini memang Allah kasih untuk umatnya Nabi. Keberkahan ini Allah berikan spesial untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan disampaikan di kitab ini juga bahwa umat yang lain belum boleh masuk surga sebelum umatnya Nabi surga dulu. Itu kalau bukan karena spesial nggak bisa. Sama kayak kita nih, padahal makanan udah siap semua. Nasinya ada, lauknya ada, buahnya ada, minumannya ada. Kalau kau nggak mulai, kita kan nanya, kau nggak mulai? Itu nasinya udah siap, makanannya udah siap. Kata tuan rumah, mohon maaf, ini nggak bisa dimulai sebelum kita akan mulai makan. Nungguin Ustaz Uston Nawawi dulu hadir. Kalau bukan Ustaz Uston Nawawi itu mulia, nggak mungkin. Jadi segera dia ditungguin, udah lapar ini makan. Jangan nungguin dia dulu. Dia datang baru makan. Nggak mungkin tuh kalau yang ditungguin tadi kalau bukan orang ini. Begitu juga dengan kita. Umat semuanya udah ngumpul di pintu surga. Ya Allah, alhamdulillah saya masuk surga dikit lagi. Kata malaikat, ntar dulu. Mereka di luar menunggu itu. Emang kenapa?
nungguin dulu umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika umatnya Nabi datang, ya umatnya Nabi duluan ya. Kalau kan dia datang belakangan, belakangan juga dia mau Ustaz. Hal itu bayar kalau Ustaz tadi. Dia mau Ustaz pantas ditungguin. Biar lambat ditungguin Ustaz. Atau kita jadi bapak, ini kita nungguin kata anaknya, "Ma, makan yuk, Ma." Sabar ya sayangnya. Bapak udah nyampe di Transan, dikit lagi nyampe. Tungguin bentar. Udah nyampe. Kan pasti kan ada sesuatu ditungguin. Kita ditungguin masuk surga ya Pak. Insya Allah masuk surga lebih awal karena kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan mendasarnya Pak, kita udah pantas belum jadi umatnya Nabi? Ini itu doang pertanyaan besarnya. Saya kadang-kadang kalau suka nanyain, ya Allah tadi aku apa enggak sama Nabi? Ngerinya kita ngaku-ngaku mayawul maksa, ya Rasulullah saya umat engkau ya Rasul. Pas dilihat nggak ada ciri-cirinya ini, muka serem. Tadi simahum fi wujuhihim, ada tanda, nggak ada tandanya. Maaf ya. Lu ngaku-ngaku orang umatnya Nabi ini nggak ada tandanya. Sama kayak kita Pak, di mana-mana misalnya nih ada misalnya Betawi Expo misalnya terjadi di Amerika, pameran Betawi. Wah, gua Betawi ini biar gua masuk segratis. Bang, Betawi bang, masuk aja. Pas lihat, lu bener Betawi? Iya bang, tapi ngomongnya kayak orang Batak lu. Maaf, wajahnya enggak kayak orang Betawi misalnya, dialeknya pakai kain segala. Lu tahu kan yang namanya gabus pucung? Oh, gabus pucung itu ikan gabus yang digoreng, habis digoreng dicari. Pecah itu bener. Pucung mah pakai pucung, sama dengan kita. Saat kita ngomong kumpulan umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga, ada ciri-cirinya semua. Maka saya bilang tadi, begitu hebatnya umat Nabi. Mudah-mudahan kita minta sama Allah, biarpun amal kita sedikit, sholawat kita sedikit, ngamalin sunnah kita sedikit, tapi di akhirat kelak ketika aku menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada tandanya kali. Ini yang sungguh jamaah ini ketahuan. Ya, kelihatan aja. Dan insya Allah hadirin rahimahullah, biarlah beberapa alinea yang saya baca. Insya Allah kita masih punya 2 lagi yang kemuliaan yang Allah berikan. Yang ke-13, inna hadhihi ummati la tajtami'u ala dhalalah. Umat ini tidak akan pernah berkumpul dalam kesesatan. Yang ke-14, innallaha la yahliku hadhihi ummata bijulin wala gharq. Bahwa umat ini tidak pernah akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kelaparan yang sangat wala gharqin ataupun ditenggelamkan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kajian kitab Syarahul Ummah Al-Muhammadiyah pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.